saya akan menunjukkan kepada kawan-kawan tentang praktek. Jadi kita akan tunjukkan praktek angkat pasang komponen. Semua komponen nih, hajar-hajar aja semua. Kita hajar-hajar mulai dari bongkar kaleng. Walaupun malam sebelumnya sudah saya tunjukkan. Oke, nanti yang ada misalnya pertanyaan, langsung aja di kolom komentar. Ada Bang Pariamansyah, Bang Mansyah ya, Bang Nano, Bang Gizmo Store, Bang Lili Nugroho. Oh ya, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk kawan-kawan yang baru masuk grup hari ini. Ya, begini kita cara belajarnya. Kita share link, nanti kawan-kawan masuk, bisa nonton live. Kemudian nanti kawan-kawan yang hadir, seperti Bang Hikmat Hidayat yang baru masuk ini, Bang Hikmat Hidayat ya, Hidayat baru masuk. Nah, nanti bisa nulis, ngetik di kolom komentar. Apapun yang ingin ditanyakan silahkan ketik. Kita tidak menggunakan Zoom ataupun Google Meet karena saya nilai terlalu berisik. Jadi tidak mengakomodir, banyak yang ngomong sendiri, bahkan mic kadang bocor dan sebagainya. Itu tidak efektif. Jadi tetap saya nilai live streaming di Facebook seperti ini yang paling efektif. Jadi kawan-kawan, apapun unek-uneknya, apapun pertanyaannya, nanti silahkan ketik di kolom komentar. Saya baca di beberapa sesi, nanti mungkin setengah jam atau 1 jam sekali, atau bahkan sambil praktek nanti ini saya akan jawab. Nah, untuk bahan praktek, ini saya lihat ada satu ini baru ternampak oleh saya, satu buah PCB. Saya akan tunjukkan dulu cara bongkar kaleng ini menggunakan blower. Kawan-kawan sekalian, di pertemuan beberapa hari sebelum ini, kemarin-kemarin, saya juga ada menunjukkan bongkar kaleng. Ada yang menggunakan tang potong, ada yang menggunakan blower. Mana yang ideal? Terserah kita pilih yang mana. Jadi lihat kondisi intinya. Saya akan menunjukkan dulu bongkar kaleng yang ini. Ya, bongkar kaleng menggunakan blower. Menggunakan blower. Nah, nanti ini juga saya tunjukin deh. Ya, kalau pakai tang potong seperti apa? Yang ini. Ya, tapi ini tidak kita angkat pasang komponen. Jadi ini saya tunjukkan sekali lagi. Panas yang saya gunakan untuk ngangkat ini, saya menggunakan blower dengan panas 335 nantinya ini. Segini ya. 335. Saya tidak menggunakan mikroskop, jadi saya langsung pakai kamera atas saja, biar kawan-kawan lihat secara langsung. Panas 335, kita angkat ini. Untuk angkat kaleng, fokus dulu di satu titik. Cari lubang dari kaleng tersebut yang bisa kita masukin ujung pinset. Karena pinset ini nanti akan nyongkel. Ya. Ada yang sering bertanya, pakai flak enggak, Bah? Nggak perlu pakai flak. Ya, tidak perlu pakai flak. Nah, jadi bongkar kaleng ini manfaatnya kawan-kawan sekalian untuk melihat apakah komponen di dalam kaleng ini, misalnya dia kena air, ya, kena air, ada nggak komponen-komponen yang short di dalamnya ini, komponen-komponen yang korosi, yang berkarat, seperti berjamur seperti itu. Nah, ini harus kita bongkar. Jadi kaleng ini harus kita bongkar. Dan nanti setelah kita bongkar, kaleng ini tidak perlu kita pasang. Tidak perlu kita pasang. Dan ingat kawan-kawan sekalian, nih, waktu saya angkat ini, di sini ada soket. Jangan sampai soket ini jadi meleleh. Ya, jangan sampai soket ini meleleh. Nih, udah terlanjur nih ya. Saya lihatkan. Sebelum saya lanjut. Ini kesalahan fatal kalau sampai terjadi di handphone konsumen. Kawan-kawan lihat nih. Ini sudah gosong. Nah, salah nih saya. Seharusnya ya plastik ini saya tutup dengan kaleng misalnya begini. Saya tutup.
Baru saya garap atau panasin kaleng di sebelahnya gitu. Nah, baru saya panasin khusus di sini ya, khusus di sini. Di kaleng-kaleng tertentu saya tidak pakai 335, tapi saya langsung pakai ini 360 ya, pakai 360. Ya 335 cukup cukup lama ya. Tadi juga cukup lama tapi belum terangkat. Malah soket itu jadi meleleh. Nah, ini fokus di sini. Ujung pinset, kawan-kawan lihat ya. Ujung pinset masuk begini. Saya menggunakan pinset bengkok. Tidak dipaksa, biarkan aja dulu. Jadi intinya, waktu mengangkat kaleng ini, tutup komponen-komponen yang terbuat dari plastik. Tutup. Jangan dipaksa. Ya, ini saya biarkan. Saya coba tarik sedikit tapi masih belum ada pergerakan, ya. Kawan-kawan lihat ada bergerak seperti itu. Belum juga ada pergerakan. Kayaknya tipis kalengnya, tapi ternyata keras juga ya. Nah, sudah mulai mulai goyang dia. Oke, sudah mulai terangkat. Kawan-kawan lihat. Saya geser. Ingat, hindari atau tutup komponen-komponen yang terbuat dari plastik supaya tidak bikin masalah baru. Kalengnya kebuka, komponen-komponen yang plastik masalah jadinya. Ini seperti ini. Aman ya? Nah, ini tadi karena kita tutup menggunakan kaleng, aman dia. Tuh. Ini terlanjur tadi nih. Teledor saya ya. Coba deh. Ini handphone konsumen, apa nggak jadi masalah nanti? Hah? Dan harus harus nyari ini nih penggantinya. Ini masih agak mending, masih bisa dikunci mungkin. Ya, itu kesalahan-kesalahan yang kadang kita lakukan. Oke? Nah, berikutnya saya pengen mencabut atau melepas soket. Soket yang seperti ini. Soket yang seperti ini kawan-kawan sangat gampang meleleh. Kalau plastik hitamnya ini kuat, tapi yang plastik warna coklat ini bahaya ini. Nah, kita hajar dulu ini. Blok. Satu blok. Ini kebalik kayaknya kamera saya nih ya. Bentar. Nah, ini dia. Kamera saya lepas ya. Saya akan angkat pasang komponen mulai dari yang kecil-kecil ini. Nih, kotak. Kawan-kawan sekalian, sebelum kita menggunakan mengangkat komponen, sebaiknya kita beri flak komponen-komponen yang akan kita lepas. Di sini saya menggunakan flak pasta mekanik. Biasanya saya menggunakan mikron, sama aja ini, kurang lebih enak. Ya, cuman ini mengeras ini, lama nggak dipakai. Nah, ini yang biasa saya pakai juga. Nah, jadi tinggal kita oleskan, disuntikkan di sini, strap gitu ya. Wah, kotornya ini kena apa ini? Tuh, masa sampai hitam-hitam gitu.
Nah, jadi taruh, tetap dikasih plug ya. Kasih plug. Panas yang kita gunakan, saya cukup menggunakan panas 335. Panas 335. Menggunakan blower merek Shugon. Kemudian ini saya setel dulu mikroskopnya ke penglihatan saya. Oke, sudah pas di sini. Tinggal di penglihatan kawan-kawan di sini. Nah, ini mulai saya panaskan. Ya, itu tadi kena tinta atau kena apa. Nah, kawan-kawan sekalian, ada beberapa alasan kenapa kita harus ngangkat komponen biasanya. Yang paling sering terjadi karena secara fisik komponen tersebut rusak, pecah misalnya, terbakar misalnya. Ataupun ketika kita ukur, ternyata kaki-kaki kapasitor ini, kedua-dua kakinya ground. Sehingga harus kita pastikan komponen ini short atau tidak dengan cara mengangkatnya. Jadi kawan-kawan harus berlatih untuk mengangkat komponen yang berada nyelempit. Apa nyelempit itu ya? Nyelempit itu berada di tengah-tengah komponen lain begitu. Nah, dan ingat waktu ngangkat komponen, senggol dulu. Kalau dia udah gerak, baru boleh diangkat. Seperti ini. Angkat. Ya, baru kita ukur. Misalnya, kita pengen cari tahu apakah dia short atau tidak kakinya. Ukur, kalau memang ternyata aman, yang namanya kapasitor itu satu kakinya ground, satu kakinya nilai. Kalau ternyata oh aman sesuai standar, udah balikin lagi. Seperti ini. Nah, ini alasan kita ngangkat komponen. Taruh dulu aja begitu, nanti kalau sudah tercapai atau timah mendidih, baru kita senggol-senggol, kita geser-geser. Dan dengan catatan masih ada flak ya. Nah, enaknya menggunakan flak mekanik ataupun mikron, itu dia tidak gampang menguap. Kawan-kawan lihat, dengan angin 40 di Shugon, flak tetap ada di sekitar komponen ini. Oke, itu satu cara untuk mengetahui jalur itu short atau tidak. Angkat komponennya, ukur. Atau kita pengen ganti, cabut dulu, ganti dengan yang lain, cabutan dari komponen lain, dari PCB lain. Atau menggunakan cara, wah ini terlalu kecil mbah, nanti takut hilang gitu ya. Nah, ini nggak usah kita angkat. Nggak usah kita angkat, cabut gitu, jangan. Tapi cukup digeser kakinya. Jadi biasakan melatih tangan untuk menggeser komponen pasif. Komponen pasif itu komponen yang kecil-kecil ini, yang kaki dua, yang tidak membutuhkan listrik, tetapi membantu komponen aktif untuk mendapatkan listrik. Ya, kita panaskan begini. Misalnya contoh, saya pengen ngukur kaki ini nantinya. Jadi ini kita panasin. Nah, sudah mateng kayak gini, kita geser satu. Nah, miring kan dia? Kapasitornya jadi miring, kakinya satu terpisah dari jalurnya. Baru ini kita ukur. Masih ground enggak kedua-duanya? Jadi cara kita mengisolir. Oke, kawan. Nih kita lihat. Saya deketin deh. Nah, jadi cukup kita geser kakinya. Nggak perlu kita cabut. Toh kita cuman pengen ngukur. Balikin lagi, jadi gampang. Jadi kita nggak akan kehilangan komponen nantinya. Nah, balikin. Panasin lagi. Oke, cukup begitu sudah. Selesai. Jadi aman komponennya ya. Nggak perlu kita. Gimana yang kalau yang besar mbah? Bisa nggak dimiringkan juga? Monggo, dicoba
ya kawan-kawan harus latihan. Misalnya kalau di pinggir begini, ya di pinggir ini nih, saya mana? Ups. Nah ini ya. Ini. Nah ini begini aja. Geser lari kakinya lari satu sudah. Ini kaki ini sudah independen, tidak terhubung oleh komponen ini. Bahkan nanti komponen ini bisa kita ukur. Contoh kapasitor, untuk tahu dia fungsi atau tidak, kedua kaki kapasitor ini tidak boleh terhubung. Jadi dia ada pembatas, ada filternya di sini. Ya, ada filternya. Jadi nanti satu kabel di sini, satu kabelnya di sini. Dia tidak boleh bunyi. Dia tidak boleh 000. Kalau dia bunyi atau dia 00, berarti kapasitornya ini jebol. Padahal kapasitor tidak boleh jebol atau bocor, tidak boleh. Maka kalau dia bocor harus kita ganti. Seperti itu ya. Nah, balikin lagi. Oh ternyata aman ini gitu kan ya. Balikin. Jadi kita nggak perlu ngangkat total. Jadi latihannya kawan-kawan sehari-hari sambil nunggu konsumen servis, ada konsumen datang, ya latihan dengan PCB bangkai. Ini dilatih nih, geser ini enak nggak gitu, sudah lihai belum gitu. Nah, dah, nggak usah banyak-banyak latihannya, tapi kita sudah terbiasa nantinya dengan komponen-komponen kecil-kecil ini, oke? Nah, misalnya mana lagi mau saya geser, misalnya saya mau ngukur ini, nih di tengah-tengah nih ya. Kita bisa geser ke kiri, yang ini. Nah, tegakkan gitu aja udah. Ya. Kaki yang satunya terlepas, tinggal kita ukur. Mau dibalikin lagi, panasin lagi. Setelah diukur ya. Ini tidak hanya berlaku untuk kapasitor. Oke? Tidak hanya berlaku untuk kapasitor. Resistor, dioda, lilitan. Nah, bisa menggunakan cara ini. Dimiringkan dulu, ya digeser hanya satu kaki yang nempel di jalur, baru kita ukur. Jadi kita tidak akan kehilangan, waduh mbak kutunya meloncat gitu ya. Kena angin, anginnya kekencangan, komponennya melayang. Nah, komponen suka melayang, kenapa? Flagnya kita kurang bagus. Jangan pakai flag murahan, ya. Kawan-kawan jangan pakai flag murahan. Banyak tuh flag murahan kalau buat latihan ya, tapi nggak bagus. Kawan-kawan minimal gunakan mikron, flag mikron. Ada tuh di Shopee, ada ya.